Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emir Sikitra Putra. Saya akan memaparkan PowerPoint yang berjudul Design for Six Sigma Applied for a Cleaner Dining Area and Worker Effectiveness at Bakso Dewi. Jadi ini adalah PowerPoint tentang penyelesaian masalah menggunakan metode DPSS. Baik, ini adalah slide pertamanya Research Introduction. Ya, pengenalan tentang bakso. Bakso adalah makanan khas Indonesia berupa buah daging yang biasanya terbuat dari campuran daging sapi, tepung, dan bumbu. Nah, salah satu usaha bakso yang ada di Palembang ini adalah Bakso Dewi. Usaha Bakso Dewi ini tempat makan bakso dan mie ayam tradisional dan terletak di Jakarta Ngopi. Selanjutnya, eh, previous research. Nah, bakso ini asalnya berasal dari kuliner Tiongkok yang bernama bakso dalam bahasa Hokkien yang berarti daging giling. Tapi diadaptasi di Indonesia, terutama bakso Dewi yang sudah diubah menjadi bakso tradisional dengan bumbu-bumbu rempah dan resep turun-temurun. Research now, efektivitas terhadap pekerja bakso Dewi dan mencari tahu apa penyebab sampah yang berserakan di meja mau makan maupun di lantai. Nah, jadi total sampah di Bakso Dewi ini sangatlah minim dan susah dicapai. Nah, bisa dilihat ini foto asli yang saya ambil di tempat langsung. Foto sampah yang sangat minim di Bakso Dewi dan bahkan hanya ada satu foto sampahnya. Yang menyebabkan terjadinya sampah berserakan karena orang yang customer makan di sana tidak tahu untuk membuang sampah kemana dan hanya menaruh sampah di meja. Adapun yang membuangnya di lantai dan menyebabkan pengunjung membuang sampah sembarangan, lalu membuat lingkungan menjadi tidak baik dan tidak bersih, mengurangi efektifan pekerjaan bakso karena itu membuat jadi pekerjaan tambahan pekerja yang ada di sana. Nah, ini metodenya. Jadi bersama masalah di sini dengan pendekatan metode di CHOP, define, characteristics, optimize, verify. Dari menurut data yang saya ambil dari kuesioner yang sudah saya sebar, dapat diketahui bahwa masalah utamanya adalah responden tidak puas terhadap fasilitas kota sampah yang ada. Karena dari kuesioner sudah saya sebar ini, banyak responden tuh ini mengeluh terhadap fasilitas kota. Lalu di sini berdasarkan keluhan responden pada tahap sebelumnya, Bakso Dewi ini perlu mengidentifikasi masalah secara lebih rinci. Dengan demikian, solusi dapat diperoleh berdasarkan kebutuhan pelanggan. Nah, need, kebutuhan tempat yang bersih. Nah, jadi kita menggunakan pohon critical to quality, CTQ. Nah, ini butuhnya tempat yang bersih kan. Jadi kita harus menerapkan antara dua, menerapkan water sampah service atau memberikan kita sampah setiap sudut. Lanjut, ini masih di define. Setelah mengetahui masalah kritis yang teridentifikasi pada diagram CTQ, maka perlu dilakukan analisis mendalam pada tahap perencanaan kotak sampah self-service. Ini adalah diagram SIPOC, Supplier Input Process Output Customer. Nah, ini pembuatan kotak sampah self-service tersebut. Oke, di fase karakteris ini benchmarking. Saya memakai benchmarking berdasarkan analisis data dan observasi langsung didapatkan identifikasi bahwa kata self-service yang ada di restoran itu jauh lebih baik dari segi estetika dan efektivitas terhadap pekerja. Ini kota sampah di Bakso Dewi dan ini kota sampah yang ada di restoran makan yang jauh lebih bagus tepatnya. Kota sampah yang ada di Bakso Dewi terasa sangat kecil dan susah dijangkau pelanggan. Sedangkan kota sampah yang ada di salah satu restoran ini jauh terlihat lebih baik dan juga
telah menerapkan konsep self-service, yang mana konsep itu sangat menguntungkan satu sama lain. Nah, ini bagian optimize. Tujuan langkah optimize ini adalah untuk mencapai desain yang kuat dan mengontrol optimal dalam proses mengimprove kontak sampah. Ini adalah diagram pre-konseptual. Ini adalah pertama ya, kotak sampah self-service. Ini karena adanya keluhan pelanggan, faktor kebersihan, faktor kenyamanan, dan output fungsi lebih efektif dan efisien. Inovasi, riset, uji coba, pengembangan, feedback pelanggan, penyempurnaan. Target potensi sampah yang berserakan berkurang 85%. Keunggulannya berkurangnya aktivitas pekerja. Lanjut, di fase yang terakhir adalah verify. Ini memakai Pokayoke, pemantauan visualisasi, pengecekan berkala, umpan balik pengguna, pengecekan data. Di pemantauan visual ini membuat papan skor yang menampilkan jumlah sampah yang tidak berserakan lagi. Ini mungkin visualisasi langsung terhadap efektivitas pemberian kotak sampah self-service. Pengecekan berkala, melakukan ronde inspeksi rutin untuk memeriksa kotak sampah apakah sudah bekerja dengan baik, membuat checklist yang harus diisi oleh pekerja saat melakukan ronde inspeksi. Di umpan balik pengguna ini saya ingin menyediakan QR code di kotak sampah guna untuk pelanggan dapat memberikan masukan atau keluhan secara langsung. Pengecekan data, membandingkan data sebelum dan sesudah penerapan solusi untuk mengukur tingkat keberhasilan. Prinsip pokoknya yang terapan pencegahan, mencegah terjadinya kesalahan seperti sampai masih berserakan dan membuat lingkungan kotor. Mendeteksi kesalahan secara cepat, misalnya melalui QR code atau sistem pelaporan. Peringatan, memberikan peringatan jika terjadi masalah. Tujuan penerapan Pokoyoke di sini adalah memastikan efektivitas solusi, mengidentifikasi masalah baru, meningkatkan efisiensi, dan mendapatkan umpan balik. Oke, ini ada terakhir consolation. Nah, jadi metodologi desain Four Sigma perlu diadopsi untuk mencapai kinerja terbaik pada tahap awal dan fokus pada pemecahan masalah daripada pencegahan. Dalam penelitian ini, saya memakai DPSS dengan pendekatan Define, Character, Optimize, Verify, yaitu CHOV. Meningkatkan efektivitas pekerja, meningkatkan kebersihan lingkungan yang ada di bangsa ini, memanfaatkan benchmarking untuk mengimpor suatu proses yang ada dan menumbuhkan budaya peningkatan berkelanjutan. Terima kasih. Jagalah selalu kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.